Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, bapak-bapak dan sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang adab-adab ketika kita menuju ke masjid. Karena kita, utamanya kaum laki-laki, punya kewajiban untuk sholat fardu ini berjamaah di masjid. Jadi ketika kita menuju ke masjid, ada adab-adab, ada sunnah-sunnah yang kalau kita melaksanakannya, ini akan menambah pahala bagi kita sekalian. Adab yang pertama adalah kita berwudu di rumah. Disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang wudhu dengan sempurna kemudian menuju ke masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian ada hadis juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang berwudu untuk sholat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk sholat fardu, lalu dia ikut sholat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian, di dalam hadis ini kita bisa lihat bahwa sebelum kita pergi ke masjid, maka wudhu itu kita lakukan di rumah. Tentu bagi orang-orang yang mukim, ya, bapak-bapak, teman-teman tidak pergi kemana-mana, ya, seharian di rumah, ya, maka mau berangkat ke masjid, wudhunya di rumah, ya. Kalau di masjid ada tempat wudhu, ya, ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang safar, ya, orang-orang yang safar atau orang-orang yang mungkin dia sedang bekerja di kantor, ya, sedang bekerja di suatu tempat sehingga tidak memungkinkan untuk pulang ke rumah, ya, atau mungkin kita sudah berwudhu dari rumah, kemudian sampai di masjid kita batal karena kentut atau karena sebab yang lain. Jadi disunahkan kita wudhunya di rumah, dan wudhu kita itu hendaklah kita perbagus, ya. Kita tidak usah buru-buru wudhunya, betul-betul wudhu yang sempurna, ya. Karena salah satu syarat sah daripada sholat adalah sempurnanya wudhu. Jadi wudhu ini harus diperhatikan benar. Kemudian di dalam hadis ini juga dikatakan bahwa setiap langkahnya dihitung sebagai pahala. Masya Allah, ini adalah bonus untuk kita sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memperbagus wudhu di rumah, kemudian kita melangkahkan kaki ke masjid, maka langkah kaki kita, setiap langkah kaki kita ini dihitung sebagai pahala, ya, dan kata Rasulullah akan diangkat derajatnya. Ini luar biasa, ya. Bonus lagi, dan akan dihapuskan dosanya. Masya Allah, ini baru kita berwudu, ya, dengan sempurna, kemudian kita berjalan berangkat menuju ke masjid, ya. Langkah kita sudah dihitung sebagai pahala, diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya. Masya Allah, ini kan luar biasa. Jadi
tiga keutamaan sekaligus ya yang kita dapatkan dari kita berwudu dan kita berjalan melangkahkan kaki menuju ke masjid. Kemudian ketika kita hendak menuju ke masjid, hendak pergi ke masjid, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita menggunakan pakaian kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap kali akan memasuki masjid. Teman-teman, ini harus kita perhatikan semua bahwa ketika kita ke masjid berbeda dengan ketika kita mau main, ketika kita mau ke pasar dan sebagainya. Ya, sehingga kita lihat kadang-kadang orang pergi ke masjid dengan menggunakan pakaian seadanya. Karena kita sejatinya menuju ke masjid itu kita hendak bermunajat. Sehingga ketika kita akan berkomunikasi dengan Allah, mestinya kita bisa membayangkan kalau kita mau sowan ke Pak Bupati misalnya, tentu kita menggunakan pakaian yang bagus, ya mungkin dengan badan kita yang wangi, ya, sehingga ini harus kita perhatikan. Tidak asal menggunakan pakaian, pakailah pakaian yang bagus, ya tidak harus baru, tetapi itu bagus. Maksudnya di dalam hadis yang lain itu kita harus menampakkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kalau kita punya pakaian yang lebih bagus daripada yang lain, ya kita pakai untuk ke masjid. Kemudian adab yang ketiga yang mestinya kita kerjakan ketika kita menuju masjid adalah ketika kita keluar dari rumah itu berdoa. Jadi kita mohon kepada Allah untuk diberikan keselamatan, kekuatan, ya. Tentu doanya dengan doa yang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman. Jadi kita mengucapkan basmalah dan kalimat hauqalah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa yang pendek, bacaan yang pendek, tetapi ini luar biasa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Boleh jadi kita hanya kesandung batu kemudian menjadikan sebab kita sakit, menjadikan sebab kita mati dan sebagainya, atau ada gangguan yang lain, ya. Sehingga kita bertawakal kepada Allah, kita bisa berangkat dan sampai menuju ke masjid itu adalah semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adab yang harus kita laksanakan ketika kita menuju ke masjid adalah ketika kita menggunakan alas kaki, sandal atau yang lainnya, ini hendaknya memakai didahulukan kaki kanan dan nanti sampai di masjid itu dilepas kaki kiri lebih dahulu. Ini penting ya, ini seakan-akan ini adalah hal yang sepele, akan tetapi kadang-kadang kita tidak perhatikan, padahal itu sunnah, dan ketika kita menjalankan sunnah maka itu berpahala, ya. Hanya masalah menggunakan sandal, ya, dan kemudian melepasnya, memakainya harus kaki kanan dahulu, nanti melepasnya kaki kiri lebih dahulu. Ini disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan yang lainnya. Ya, teman-teman, jadi pastikan kita menggunakan sandal. Kita mulai dari yang kanan dulu, kemudian kaki kiri ketika nanti melepasnya. Nah, perkara sandal ini juga kita harus ingat bahwa kadang-kadang kalau sudah sampai ke masjid itu kita lihat sandal itu dari jamaah ini tidak tersusun rapi, ya, sehingga
ada hak-hak orang lain yang kadang-kadang itu kita rebut. Maksud kita rebut itu adalah ketika kita menginjak-injak sandal orang lain, itu adalah ini perbuatan yang kita merampas hak orang lain. Kenapa? Mungkin sandalnya semula bersih, kemudian kita injak-injak jadi kotor, ya. Atau mungkin ketika dia sudah meletakkan di satu tempat yang orang-orang itu kan meletakkan sandal biasanya sudah dipikirkan, nanti sudah diingat-ingat, ya. Nanti ketika saya pulang sandal saya sudah saya taruh di sini, dia ingat, sehingga nanti tidak mencari dengan susah, ya. Tapi kalau kemudian kita injak-injak dan sebagainya, ini nanti dia kebingungan. Atau ketika kita batal kemudian kita berwudu, ya, kita tidak boleh juga menggunakan sandal orang lain, ya, dengan maksud misalnya biarlah sandal orang lain yang basah, ya, sandal saya tetap kering, ya. Ini juga tidak boleh. Jadi ada hak orang lain yang harus kita jaga meskipun itu hanya sekedar sandal. Akan tetapi ini lebih baik, ya, untuk teman-teman bapak-bapak, ya, ini tolong di mana saja berada kalau kita melepas sandal di masjid, ya, atau takmir masjid ini biasakan kita menyusun sandal dengan rapi, ya, dan sandal itu biasanya diarahkan ke arah luar sehingga ketika nanti keluar masjid ini sandal ini sudah langsung bisa dipakai, mencarinya mudah, ya. Jadi ini harus kita biasakan para jamaah masjid supaya bisa mengatur sendiri sandalnya, ya, dengan rapi, ya. Kemudian teman-teman, bapak-bapak sekalian, ini sampai jam berapa ya? Ini sudah seperempat jam. Mungkin satu lagi adab yang akan kita sampaikan. Selanjutnya yang lain akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang kelima, ya, jadi adab yang kelima adalah berjalan menuju ke masjid dengan tenang, ya. Jadi ini hadisnya begini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan terburu-buru. Nah, ini teman-teman, mengapa harus tenang, ya? Ini meskipun di dalam hadis ini dikatakan apabila kalian mendengar iqamah, memang yang paling baik itu adalah kita ke masjid bahkan sebelum adzan berkumandang, ya. Jadi karena pahalanya luar biasa, kita datang, kita sholat sunnah di masjid, ya, kita menunggu waktu sholat itu kita sudah dihitung sebagai sholat, ya. Nah, kalau kita kebetulan, ya, saya katakan kebetulan karena ini jangan menjadi kebiasaan kok kebiasaan menjadi makmum masbuk itu tidak baik, ya. Jadi kebiasaan itu harus kita buat bagaimana kita biasa yang bagus gitu, ya, biasa yang lebih baik, ya, jangan terbiasa menjadi makmum masbuk. Kalau suatu saat karena keadaan kita yang memang tidak memungkinkan untuk datang lebih awal dan kita qadarullah iqamat sudah dikumandangkan, kita baru bisa berangkat ke masjid, maka di dalam hadis ini dituntunkan kita berjalannya itu nggak usah kemudian terburu-buru, apalagi kemudian sampai berlari-lari, sehingga nanti ketika kita masuk ke dalam sholat itu masih dalam keadaan ngos-ngosan, ya, ngos-ngosan. Ini tidak disukai, ya. Jadi di dalam hadis yang lain itu disebutkan kalau kamu ketemu imam dalam keadaan rukuk, kamu ikuti saja apa yang dilakukan imam. Yang belum kamu dapati maka sempurnakan, ya. Jadi penting bagi kita tidak usah buru-buru, ya, tidak usah kemudian kita sampai berlari-lari ngos-ngosan. Karena sholat itu butuh ketenangan, sholat itu semuanya harus dilakukan dengan khusyuk, ya. Jalan pelan-pelan, ya, pelan-pelan di sini maksudnya bukan juga terlalu santai, ya, tetapi harus betul-betul kita fokus, ya,
tidak kemudian mampir-mampir juga, ya. Maka berjalan dengan tenang, ya. Kita masuk masjid juga tentu melangkahnya kaki kanan dulu, berdoa, ya. Kemudian apa yang kita temui dari yang dilaksanakan oleh imam, ya, maka kita ikuti. Yang luput dari kita maka harus kita sempurnakan. Maksudnya begini, kalau imam misalnya sedang dalam keadaan ruku, ya kita takbir kemudian ruku, ya. Kalau imam kemudian dalam keadaan sujud, maka kita langsung takbir dan kemudian kita sujud dan sebagainya. Kita tidak usah menunggu misalnya imam sedang dalam keadaan sujud, kita menunggu dulu, kita berdiri menunggu imam berdiri baru kita mengikuti. Ini tidak begitu. Jadi apa yang sedang dilakukan imam kita ikuti, ya. Kalau imam masih dalam keadaan rukuk, maka kita masih bisa mendapatkan itu 1 rakaat, ya. Tapi kalau imam sudah i'tidal, ya, maka kita ikuti gerakan imam, tapi kita belum termasuk 1 rakaat. Jadi kita masih harus menyempurnakan, ya. Jadi teman-teman, itu ada 5 adab yang hari ini bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita insya Allah akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.